Selamat datang. Pembacaan kali ini memasuki bab 1 bagian 7. Selamat mendengarkan. Bahkan mereka yang telah menyatakan bahwa kebaikan tertinggi berada di perut, bisa menyadari betapa mereka menempatkannya di tempat yang tidak terhormat. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa kesenangan dapat dipisahkan dari kebajikan, dan bahwa tidak ada yang bisa hidup secara terhormat tanpa hidup dengan riang. Juga tidak ada yang bisa hidup dengan riang tanpa hidup secara terhormat. Aku tidak melihat bagaimana hal-hal yang sangat berbeda ini saling berkaitan satu sama lain. Aku bertanya kepada kalian, apa yang menghalangi kebajikan berada terpisah dari kesenangan? Tentu saja alasannya ialah bahwa semua hal yang baik berasal dari kebajikan, dan oleh karena itu, hal-hal yang sangat kalian hargai dan cari semula datang dari akar-akarnya. Namun, jika mereka sama sekali tidak bisa dipisahkan, kita tidak akan melihat beberapa hal yang menyenangkan namun tidak patut dihormati, dan hal-hal lain yang sungguh patut dihormati namun sukar dan hanya bisa dicapai melalui penderitaan. Selain itu, kesenangan juga mendatangi kehidupan yang paling rendah, tetapi kebajikan tidak dapat hidup berdampingan dengan kehidupan yang buruk. Namun beberapa orang yang tidak bahagia bukan disebabkan tidak adanya kesenangan, malah karena kesenangan itulah mereka jadi tidak bahagia. Hal ini tidak akan terjadi jika kesenangan berkaitan dengan kebajikan, sementara kebajikan sering ada tanpa kesenangan dan tidak pernah membutuhkannya. Mengapa kalian menyatukan dua hal yang tidak sama dan bahkan tidak cocok satu sama lain? Kebajikan adalah suatu kualitas yang luhur, agung, rajawi, tak tertaklukan, tak kenal lelah, sementara kesenangan itu rendah, membudak, lemah, dapat binasa, sarang dan rumahnya adalah tempat pelacuran dan kedai minuman. Kalian akan menemukan kebajikan di dalam kuil, di pasar, di gedung senat, menjaga tembok-tembok, berlumur debu, berjemur matahari, dengan tangan yang kapalan. Kalian akan menemukan kesenangan menyelinap dari pandangan, mencari tempat tersembunyi yang teduh di pemandian publik, di pemandian uap, dan tempat-tempat yang takut terhadap kunjungan para hakim, lunak, panci, berbau anggur dan minyak wangi, pucat, atau mungkin bercat dan dihiasi dengan kosmetik. Kebaikan tertinggi itu baka. Ia tak mengenal akhir dan tidak menggerutu ataupun menyesal. Kamu harus tahu bahwa pikiran yang berpikir benar tidak pernah berubah-ubah atau menjadi benci kepada dirinya sendiri. Begitupun hal-hal yang terbaik tidak pernah mengalami perubahan apapun. Sementara itu, kesenangan mati persis pada saat ia paling mempesona kita. Ia tidak punya cakupan yang luas dan karena itu, ia segera menjemukan dan melelahkan kita. Ia layu segera sesudah dorongan kuatnya yang pertama sudah berlalu. Sungguh, kita tidak bisa bergantung kepada apapun yang kodratnya adalah berubah. Oleh karena itu, mustahilah ada substansi yang padat di dalam sesuatu yang datang dan pergi dengan begitu cepat dan yang binasa persis pada saat pelaksanaan fungsi-fungsinya sendiri. Karena ia tiba pada saat mana ia berhenti berada, dan bahkan selagi ia sedang mulai, ia terus memperhatikan akhirnya. Memasuki bagian 8. Apa jawaban yang kita berikan untuk permenungan bahwa kesenangan sama-sama dimiliki orang baik dan jahat, dan bahwa orang jahat gembira dengan hal-hal yang tercela, sama seperti orang baik gembira dengan hal-hal yang mulia? Alasan mengapa orang-orang zaman dahulu mengajarkan kita untuk menuju kehidupan yang tertinggi, bukan yang paling menyenangkan, adalah agar kesenangan bukan penuntun, melainkan pendamping, pikiran yang berpikir benar dan terhormat. Karena alamlah yang harus kita jadikan sebagai pedoman kita, biarkan akal kita mengamati dan berkonsultasi dengannya.
Dengan demikian, hidup bahagia sama dengan hidup sesuai dengan alam. Aku akan menjelaskan soal ini. Jika kita menjaga anugerah-anugerah dari tubuh dan keuntungan-keuntungan dari alam dengan penuh perhatian dan kebenaran, sebagai hal-hal yang sementara dan cepat berlalu, jika kita tidak jatuh di bawah kekuasaan mereka, atau membiarkan diri kita menjadi budak bagi apa yang bukan bagian dari diri kita sendiri, jika kita menempatkan semua kesenangan jasmani dan kesenangan-kesenangan lahiriah sama posisinya dengan pasukan pembantu dan pasukan bersenjata ringan di sebuah kamp pasukan, jika kita menjadikan mereka sebagai pelayan, bukan tuan kita, maka, dan hanya dengan begitu, mereka bermanfaat bagi pikiran kita. Seorang manusia hendaklah tidak rusak dan tidak dapat ditaklukkan oleh hal-hal lahiriah. Dia harus mengagumi dirinya saja, merasa percaya diri dengan semangatnya sendiri, dan mengatur hidupnya agar siap sama untuk kebaikan atau nasib buruk. Janganlah keyakinannya tanpa pengetahuan atau pengetahuannya tanpa ketabahan. Biarkan dia selalu menuruti apa yang telah dia tentukan sebelumnya, dan janganlah ada penghapusan dalam doktrin-doktrinnya. Akan dipahami, meskipun aku tidak menambahkannya, bahwa orang seperti itu akan tenang dan tenang dalam sikapnya, berpikiran tinggi dan sopan dalam tindakannya. Biarkan akal didorong oleh indera untuk mencari kebenaran dan menarik prinsip-prinsip pertamanya dari sana. Ia memang tidak memiliki basis operasi atau tempat lain untuk memulai dalam mengejar kebenaran. Ia harus jatuh sendiri. Bahkan alam semesta yang merangkul semua dan Tuhan yang menjadi penuntunnya mengembangkan dirinya ke hal-hal lahiriah. Namun semuanya kembali dari semua sisi kembali ke dirinya sendiri. Biarkan pikiran kita melakukan hal yang sama ketika dengan mengikuti indera jasmaninya, dengan cara mereka mengirimkan dirinya ke dunia luar, biarkan ia tetap menjadi Tuhan dan miliknya. Dengan ini berarti, kita akan memperoleh kekuatan dan kemampuan yang bersatu dan bersekutu bersama, dan akan berasal dari itu alasan yang tidak pernah berhenti di antara dua pendapat, juga tidak membosankan dalam membentuk persepsi, keyakinan, atau keyakinannya. Pikiran seperti itu, ketika telah berurutan, membuat berbagai bagiannya bersepakat, dan jika aku bisa mengekspresikan diri, menyelaraskannya, telah mencapai kebaikan tertinggi. Karena ia tidak memiliki sisa jahat atau berbahaya, tidak ada yang perlu diguncang ataupun membuatnya tersandung. Ia akan melakukan segala sesuatu di bawah bimbingan kehendaknya sendiri, dan tidak ada yang tidak terduga akan menimpanya. Tetapi apapun yang dilakukan olehnya akan menghasilkan yang baik, dengan mudah, seperti yang direncanakan, dan tanpa membuat sang pelaku jadi ragu-ragu, karena keengganan dan ragu-ragu adalah tanda-tanda konflik dan inkonsistensi. Oleh karena itu, kamu dapat menyimpulkan dengan percaya diri bahwa kebaikan tertinggi adalah harmoni mental, karena kebajikan-kebajikan perlu ada di tempat di mana ada persetujuan dan kesatuan. Keburukan-keburukan tidak cocok satu sama lain.